Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, polisi masih terus mendalami kasus penculikan anak di daerah Bogor dan Jakarta. Polisi menyebut tersangka berinisial ARA sempat mendoktrin para korbannya agar membenci pemerintah. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pelaku pernah terjerat pidana sebanyak 1 kali atas kasus penipuan, sedangkan 2 kasus lainnya terkait terorisme. Dikatakan saat melakukan penculikan, tersangka hanya mengambil anak laki-laki berumur 11 hingga 14 tahun. Namun saat mereka diculik, tersangka juga mendoktrin korban. Dikatakan polisi ARA menanamkan kebencian terhadap negara atau terhadap pemerintah kepada para korban, lalu memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang agama. Berdasarkan keterangan terbaru, pelaku diduga pernah terlibat dengan pengeboman Sarinah pada 2016 lalu sebagai perekrut calon pengantin atau pelaku bom bunuh diri. Selain itu, tersangka juga mengaku pernah terlibat dalam kerusuhan Jakarta pasca pengumuman hasil pemilu 2019. Namun terkait hal-hal yang berbau terorisme ini, sementara masih didalami lebih lanjut, bahkan melibatkan tim dari Densus 88. Hal ini pun belum dipastikan sebagai motif utama dari tersangka dalam melakukan penculikan anak, sebab masih ada 2 dugaan motif lainnya yang juga kini masih didalami pihak Polres Bogor. Polisi juga berhasil menyelamatkan korban penculikan lainnya sehingga total korban yang sebelumnya 10 menjadi 12 orang. Berita kedua, keluarga korban Neng Kulsum mengungkap kronologi sebelum terjadinya penusukan yang dilakukan oleh terduga mantan pacarnya pada Sabtu 14 Mei 2022. Kakak korban Ian Sofian mengatakan sebelum terjadinya penusukan terhadap adiknya, terduga pelaku sempat datang ke rumahnya. Ia mengatakan bahwa adiknya tidak mau balikan dengan terduga pelaku karena adiknya memilih untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya. Sebelum terjadi rujuk, Ian menyebut terduga pelaku sempat mengancam adiknya. Setelah korban rujuk pada kemarin Jumat 13 Mei 2022 siang, pelaku kembali datang ke rumah mengintip korban. Sebelumnya pelaku penusukan terhadap Neng Kulsum korban di rumahnya di Kampung Babakan Sirna RT 05 RW 13, Kelurahan Cibada, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, kabur tanpa jejak saat dikejar warga pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Pelaku diduga berinisial R yang tak lain pacar korban langsung kabur setelah melakukan penusukan di rumah korban. Sontak penusukan pun terlihat warga, pelaku kabur dan langsung dikejar warga ke arah rel kereta api. Berita ketiga, viral di media sosial, video memperlihatkan wanita muda dan seorang ibu-ibu adu mulut dalam pesawat saat akan mendarat. Aksi adu mulut antara kedua wanita itu pun menyita perhatian sejumlah penumpang pesawat lainnya. Keduanya tampak memperdebatkan peraturan sebelum turunnya pesawat, sementara penumpang lain menunggu arahan untuk turun dari pesawat dari sang pramugari. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pilot dari pesawat belum memberikan pengumuman penumpang boleh membuka sabuk pengaman. Namun seorang wanita berusia muda ini terlihat sudah siap untuk turun dengan maju ke kursi depan. Terlihat seorang yang sudah berdiri sambil memegang nasi box menegur wanita tersebut karena merasa telah terganggu dengan ulah wanita muda tersebut. Tak terima ditegur, perempuan muda itu terlihat cuek dan membalas dengan berbicara kasar dengan mengumpat. Saat sang ibu tengah menegur perempuan muda itu, tampak rekan dari perempuan muda itu merekam aksi ibu-ibu itu. Bukannya marah, ibu ini justru meminta rekan perempuan muda itu untuk membagikan rekamannya di media sosial. Berita keempat, pasca ditemukannya jasad wanita yang berinisial RMN di kamar kos Asri nomor 309 lantai 3 pada beberapa pekan lalu, kini kos Asri tidak lagi menerima penghuni baru. Petugas keamanan kos Asri Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa dari pihak pemilik kosan semenjak peristiwa tersebut tidak lagi menerima tamu dari luar. Bahkan kata Taufik Hidayat, saat ini para penghuni kos sudah meninggalkan kamarnya pasca kejadian tersebut. Hal itu dikarenakan adanya kasus tersebut yang baru pertama kali terjadi di kos Asri. Taufik juga mengatakan bahwa keputusan tersebut langsung dari pemilik kos Asri ini. Berita kelima, sebuah video warga mengusir seorang perempuan disebut-sebut istri bersuami dua viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sejumlah warga beramai-ramai mengerumuni sebuah rumah. Tak hanya itu, beberapa warga terlihat melakukan pembakaran baju-baju yang diduga istri bersuami dua tersebut. Dituliskan narasi dalam video tersebut tengah terjadi pengusiran istri bersuami dua. Tak hanya itu, dalam video terdengar diduga perekam menyampaikan tengah terjadi pengusiran istri bersuami dua itu oleh warga. Perekam memperlihatkan
suasana warga yang ramai menonton sebuah rumah. Tak sampai di sana, kemudian seorang pria membakar baju-baju tersebut. Ia menggunakan kaos hitam lekbong sembari sesumbar. Ia mengatakan kata-kata kasar untuk menantang dirinya dalam bahasa Sunda. Sampai berita ini dimuat sementara kejadian tersebut diduga berada di Jawa Barat. Namun tak dijelaskan waktu dan lokasi kejadian lebih jelasnya. Di sisi lain, kini video viral warga usir istri bersuami dua itu dibanjiri kecaman dari warganet. Tak sedikit warganet geram atas kejadian tersebut. Sejumlah warganet menilai aksi warga melakukan pembakaran terlalu berlebihan. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.